Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kiranya hari ini Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Nya di hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman-Nya di hari ini. Oleh karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha mengetahui apapun yang kami alami di hidup ini. Saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong tuntun hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di awal Desember ini tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 19. Sungguh hai bangsa Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, karena kita sudah memasuki masa Advent yang pertama di tahun ini. Sekalipun bagi saudara-saudara kita di berbagai daerah, mereka tidak bisa merasakan sukacita di masa Advent ini, oleh karena penderitaan yang berat yang sedang mereka alami. Tapi biarlah firman Tuhan di hari ini boleh menguatkan kita. Karena Tuhan berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, dan pada saat ini kepada kita, bahwa engkau tidak akan terus menangis, kata Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar ketika kita berseru, dan Tuhan akan menjawab ketika kita berteriak. Saudara-saudara, jangan salah memahami perkataan ini. Karena jika kita salah memahami perkataan ini, maka kita akan berkata, aku sudah berseru, aku sudah berteriak, tapi mengapa Tuhan tidak menjawab? Bukan demikian saudara-saudara. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan selalu ada, bahwa Tuhan selalu dekat untuk kita dalam setiap situasi kehidupan yang kita alami. Dia selalu ada untuk mengasihi kita. Bangsa Israel pun demikian, saudara-saudara. Tuhan menghajar mereka dengan berbagai penderitaan. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada untuk mereka. Dan Tuhan akan membalut luka umat-Nya. Demikian dikatakan di dalam Yesaya 30 ayat 26. Lalu kita mungkin berkata, kapankah Tuhan akan membalut luka kami, pendeta? Luka oleh karena penderitaan, karena kehilangan keluarga yang kami kasihi. Luka karena rumah dan harta benda kami sudah hilang dan hancur. Kapankah Tuhan itu akan membalut luka kami? Mungkin perkataan dan pertanyaan demikian sering muncul di dalam pikiran kita. Saudara-saudara, di dalam Keluaran 12 ayat 40 dituliskan, bangsa Israel 430 tahun lamanya berada di tanah perbudakan Mesir. 430 tahun. Tentu itu bukanlah waktu yang cepat, tapi demikianlah lamanya Tuhan membentuk hidup bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak pernah tahu bagaimana dan berapa lama Tuhan membentuk hidup dan mental kita.
Tapi bukan itu yang lebih penting, saudara-saudara. Ada yang lebih penting lagi. Daripada kita bertanya, berapa lama lagikah Tuhan Engkau menjawab teriakanku? Yang lebih penting itu adalah seperti yang tertulis di dalam Yesaya 31 ayat 6, yaitu pertobatan. Kita harus bertobat kepada Dia yang telah kita tinggalkan. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi perenungan bagi kami di hari ini. Saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam kehendak dan rancangan-Mu. Kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, kemanapun arah dan tujuan hidup yang akan kami pilih, kiranya kuasa-Mu senantiasa menuntun hidup kami, agar kami tidak tersesat dan tersandung dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.